Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Alia Graniasi dengan NIM 414241039 dari kelas SP2. Kali ini saya akan membedah jurnal yang akan saya bahas setelah ini. Jurnal ini disusun oleh si Mamet Wali Abdu, Hawatif Muhammad Abdul Maksud et al. Dengan judul MicroRNA 122 as a biomarker for insulin resistance and risk of cardiovascular disease in obese children pada jurnal Gen Reports volume 36 dan halaman 1-7 yang dipublikasikan pada tanggal 15 Juni 2024. Obesitas pada masa kanak-kanak merupakan penyakit paling signifikan dan terus meningkat di seluruh dunia. Menurut data WHO dan juga UNICEF pada tahun 2023, sebanyak 37 juta anak di seluruh dunia mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Tak terkecuali negara Mesir, 10% anak-anak di negara ini mengalami obesitas, sedangkan 25% negara lain mengalami kelebihan berat badan. Hal ini perlu dikhawatirkan karena anak-anak pada masa prapubertas nantinya saat dewasa ketika mengalami kelebihan berat badan akan rentan terkena berbagai penyakit seperti penyakit hipertensi, diabetes mellitus tipe 2 dan juga penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, perlu dilakukannya atau dicari upaya yang signifikan untuk mengatasi hal ini. Salah satu upaya yang sedang banyak diteliti pada saat ini adalah mikroRNA, yaitu molekul kecil yang berperan dalam mengatur ekspresi gen. Dalam hal ini, mikroRNA 122 menjadi fokus karena memiliki peran penting dalam metabolisme lemak, pengaturan kolesterol, dan juga keseimbangan gula darah. Selain itu, mikroRNA 122 juga dikaitkan dengan perkembangan penyakit kardiovaskular dan juga tingkat keparahannya. Meskipun demikian, informasi mengenai ekspresi mikroRNA 122 pada obesitas, khususnya di Mesir, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perubahan ekspresi mikroRNA 122 serta hubungannya dengan resistensi insulin. Penelitian ini menggunakan subjek sebanyak 100 orang dengan 30 sebagai kelompok normal dan 70 sebagai kelompok obesitas. Penelitian ini bertempat pada National Nutrition Institute pada periode September 2021 hingga Maret 2022. Kriteria eksklusi meliputi anak-anak dengan peradangan, infeksi, penyakit kronis, hiperlipidemia primer, tekanan darah tinggi obesitas sekunder, dan mereka yang sedang mengonsumsi obat-obatan. Penelitian ini juga berfokus pada subjek anak prapubertas karena alasan faktor hormonal yang lebih terkendali. Definisi obesitas sendiri yakni ketika nilai BMI lebih besar dari plus 2 SD yang merupakan standar WHO 2007. Kelebihan menggunakan standar ini karena meningkatkan validasi internasional dan juga mempermudah perbandingan dengan studi lain. Selanjutnya masuk dalam pengukuran antrometri. Di sini mereka menghitung berat badan, tinggi badan, BMI, lingkar pinggang, lingkar pinggul, MUAC, lingkar pergelangan tangan, tekanan darah, dan juga denyut nadi. Di sini juga mereka menggunakan rumus standar BMI yaitu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter. Mereka juga menghitung Z-score WHO dengan parameter yaitu HAZ yang mengartikan tinggi menurut umur, PAZ yang mengartikan berat badan menurut umur, dan juga BMIZ yaitu BMI menurut umur. Hal ini lebih baik dibandingkan BMI biasa pada anak karena mempertimbangkan usia. Lalu untuk obesitas sentral, mereka menggunakan lingkar pinggang lebih besar dari persentil 90 karena lemak visceral lebih terkait dengan diabetes, sindrom metabolik, dan juga resistensi insulin dibanding dengan obesitas secara umum. Selain menggunakan BMI, mereka juga menggunakan indeks adipositas lanjutan yang merupakan salah satu kekuatan dari penelitian ini. Mereka menggunakan ABSI yaitu distribusi tubuh, TMI alternatif BMI pada anak, BRI kebulatan tubuh, CI obesitas abdominal, AVI volume abdomen, dan juga BHI estimasi lemak tubuh yang menunjukkan pendekatan metabolik secara komprehensif. Untuk pemeriksaan biokimia, mereka mengukur glukosa, trigliserida, HDL, LDL, VLDL, dan juga insulin. Lalu dihitung HOMA2-IR, HOMA2%S, HOMA2%B, SPIS, McAuley Index. Mengapa HOMA itu penting? Karena HOMA ini digunakan untuk memberikan resistensi insulin, sensitivitas insulin, fungsi sel beta pankreas dengan kelebihan non-invasif, praktis, dan sering digunakan pada penelitian metabolik. Mereka menyebutkan bahwa HOMA-IR lebih besar dari 2,5 sama dengan resistensi insulin.
Kemudian untuk analis mikro RNA 122, metode pemeriksaan yang digunakan yaitu dengan lengkap penelitian. Yang pertama, ekstraksi RNA, kemudian uji kemurnian, lalu reverse transcription, dan QRT-PCR. Dan yang terakhir yaitu analisis ekspresi gen. Hal tersebut merupakan gold standar untuk pemeriksaan ekspresi dengan lengkap. Kemudian untuk analisis statistik, mereka menggunakan software SPSS versi 29 dengan analisis student t-test, mean Whitney, percent, Spearman, dan juga ROC curve. Untuk kekuasaan statistik yang mereka miliki yaitu pemilihan uji yang sesuai dengan distribusi data, parametrik menggunakan t-test, dan non-parametrik menggunakan mean Whitney yang merupakan benar secara statistik. Untuk penggunaan ROC curve ini sangat penting karena peneliti ingin menguji apakah mikro RNA 122 bisa digunakan untuk menjadi biomarker. Kelemahan statistik yang dimiliki yaitu tidak disebutkannya uji normalitas, power analysis, sample size calculation, dan juga correction multiple testing. Padahal variabel yang diuji sangat banyak. Akibatnya, resiko false positif meningkat. Untuk aspek etik, penelitian sudah mendapatkan ethical clearance dan informed consent orang tua sesuai deklarasi Helsinki. Ini memenuhi standar penelitian manusia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa karakteristik antropometrik dan klinis, indeks obesitas sentral, karakteristik metabolik dan rasio risiko aterosklerosis, kadar insulin serum dan indeks resistensi insulin, serta profil ekspresi mikroRNA 122 serum menunjukkan bahwa angka pada anak yang obesitas lebih tinggi daripada anak yang kontrol, yaitu yang normal dengan berat badan yang seimbang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah obesitas pada anak global yang terus meningkat sehingga urgensi untuk menemukan biomarker dini sangat dibutuhkan. Hal tersebut ditandai dengan jumlah anak overweight meningkat dari 33 juta pada tahun 2000 menjadi 37 juta pada tahun 2022. Di Mesir, prevalensi meningkat dari 15,7% menjadi 18,8%. Obesitas ini berkaitan dengan berbagai komplikasi seperti gangguan metabolik, penyakit jantung edi, gangguan hati, gangguan paru, gangguan ginjal, dan juga kelainan ortopedi. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa ekspresi mikroRNA 122 jauh lebih tinggi pada anak obesitas dibandingkan kontrol, yang mana konsisten dengan penelitian sebelumnya. Hal tersebut mengartikan bahwa mikroRNA berperan dalam metabolisme lemak, regulasi insulin, inflamasi metabolik, sehingga peningkatan mikroRNA 122 memungkinkan merupakan tanda adanya gangguan metabolik dini. Pada penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa mikroRNA 122 berkorelasi positif dengan HOMA2-IR yang menunjukkan anak obesitas memiliki sensitivitas insulin lebih rendah dan juga resistensi insulin yang lebih tinggi, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi mikroRNA 122, semakin tinggi pula kecenderungan resistensi insulin. Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan kurva ROC dan nilai AUC untuk menilai kemampuan mikroRNA dalam memprediksi resistensi insulin, resiko kardiovaskular, dan juga hipertensi. ROC digunakan untuk mengevaluasi kemampuan tes diagnostik, dan AUC yang mendekati 1 menginterpretasikan bahwa kemampuan prediksi sangat baik. Hasil yang didapatkan yaitu AUC mikroRNA cukup baik, yang berarti bahwa mikroRNA memiliki potensi sebagai alat screening dini. Pada penelitian ini ditemukan hubungan terkait mikroRNA 122 dengan penyakit kardiovaskular yang menjelaskan bahwa mikroRNA berkaitan dengan aterosklerosis, fibrosis jantung, kekekuan aorta, gagal jantung, dan juga infark miokard. Temuan penelitian menyebutkan bahwa mikroRNA 122 berkorelasi negatif dengan HDL dan berkorelasi positif dengan koefisien aterogenik dan juga cardiac risk ratio. Hal tersebut bermakna bahwa semakin tinggi mikroRNA 122 yang mengartikan bahwa profil lipid semakin buruk dan juga resiko aterosklerosis makin meningkat. Selain hubungan dengan kardiovaskular, juga terdapat hubungan mikroRNA dengan dislipidemia. Anak obesitas memiliki kolesterol total yang meningkat, trigliserida yang meningkat, LDL yang meningkat, VLDL yang meningkat, dan HDL yang menurun. Peneliti menghubungkan hal ini dengan fungsi mikroRNA dalam metabolisme asam lemak, produksi kolesterol, sekresi FDLDL, dan juga diferensiasi adiposit. Dengan mikroRNA 122 dengan hipertensi, penelitian menunjukkan bahwa mikroRNA 122 memiliki kemampuan memprediksi peningkatan tekanan darah. Hal tersebut
ditunjukkan dengan mekanisme bahwa mikroRNA 122 dapat menurunkan metabolisme nitrit oxide, menyebabkan disfungsi endotel, dan juga meningkatkan resiko hipertensi. Lalu untuk indikator obesitas sentral, penelitian menemukan peningkatan ABSI, TMI, BRI, JI, BAI, AFI, dan juga massa lemak yang bermakna bahwa anak obesitas memiliki obesitas sentral yang lebih berat. Hal tersebut penting karena obesitas sentral lebih berbahaya dibandingkan dengan obesitas umum. Hal itu karena lebih erat dengan resistensi insulin, inflamasi kronik, dan juga penyakit kardiovaskular. Kekuatan untuk jurnal ini dan pembahasannya yaitu didukung oleh banyak penelitian sebelumnya, sehingga dapat membandingkan hasilnya dengan banyak studi lain dan memperkuat validitas penemuan. Dan juga selain itu, menjelaskan mekanisme biologis yang tidak hanya melaporkan hubungan statistik, tetapi juga menjelaskan jalur molekuler. Selain itu, juga terdapat relevansi klinis yang tinggi karena mikroRNA berpotensi digunakan untuk deteksi dini, stratifikasi resiko, dan juga pencegahan komplikasi obesitas pada anak. Lalu kelemahan untuk pembahasan jurnal ini yaitu sampel yang digunakan terlalu kecil, karena beberapa korelasi tidak signifikan karena ukuran sampel yang kecil. Selain itu, belum membuktikan hubungan sebab akibat karena penelitian yang ini bersifat observasional yang hanya menunjukkan asosiasi dan belum membuktikan bahwa mikroRNA menyebabkan resistensi insulin. Selain itu, terdapat faktor perancu seperti pola makan, aktivitas fisik, pubertas, genetik, dan inflamasi yang belum sepenuhnya dapat dikontrol. Nah, bagaimana teman-teman terkait pembahasan yang sudah aku jelaskan tadi? Jadi, itu bahasan dari jurnal ini yaitu anak obesitas memiliki kadar mikroRNA yang lebih tinggi dan peningkatan ini berkaitan dengan resistensi insulin serta gangguan kardiometabolik sehingga mikroRNA 122 berpotensi menjadi biomarker dini risiko penyakit metabolik dan juga kardiovaskular. Dengan kata lain, penelitian mencoba menunjukkan bahwa obesitas pada anak bukan hanya masalah berat badan, tetapi sudah melibatkan perubahan molekuler dan metabolik yang dapat memicu penyakit kronis di masa depan. Jadi, penelitian ini ingin mengatakan bahwa temuan mikroRNA ini sangat berfungsi dan sangat memudahkan untuk deteksi dini. Sekian dari saya, Alia Yasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.